ada kopi. Selalu menemani di kala sepi. Salam hormat dari kami untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Suko Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakase, Divbang dan Mutu SMA Negeri 1 Suko Kabupaten Mojokerto. Rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 SMA Suko Kabupaten Mojokerto serta Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Suko yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kita semua bisa menghadiri kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Febriana Gunarini dan rekan saya Eva Yohana Rosi. Kami berdua akan memandu rangkaian acara pembukaan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Suko Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini mohon izin untuk memperkenalkan calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Suko yang berjumlah 8 orang yang akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah tercinta ini. Yang pertama, perkenalkan Ibu Iva Sulaifa SPD MPD. Yang kedua, saya sendiri Eva Yohana Rosi SPD MPD. Yang ketiga, Ibu Dwi Rahmawati Sarjana Sosial. Yang keempat, Ibu Febriana Gunarini SPD MPD. Sedangkan yang kelima adalah Bapak Kosin Sarjana Komputer. Keenam, Ibu Lufia Febriana Putri Sarjana Pendidikan. Ketujuh, Ibu Rizky Ayu Triwardani MPD. Dan yang terakhir adalah Ibu Emi Dwi Puspita Sari SPD. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata kami setelah mempelajari modul 1.4 yaitu tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Suko ini yang merupakan program pendidikan guru penggerak angkatan 7 di sekolah kami tercinta ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ada susunan acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala SMA Negeri 1 Suko Mojokerto, dan yang keempat adalah doa. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan diseminasi pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Lufia Febriani Putri. Hadirin dimohon berdiri.
sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Suko. Dilanjutkan dengan mohon perkenan Bapak untuk membuka acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Sutoyo SPD MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu Wakasek, Bintang Mutu yang kami hormati, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7 yang kami banggakan, Bapak Ibu guru yang berkenan berkesempatan hadir mengikuti acara diseminasi budaya sekolah ini yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah di pagi hari ini kita semuanya senantiasa ucapkan syukur alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sampai hari ini kita semuanya diberikan panjang umur, selamat sehat. Kita gunakan sehat kita, panjang umur kita ini adalah bernilai ibadah, sehingga kedatangan kita di sekolah tercinta ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, insya Allah keberkahan dan kemuliaan ada di keluarga kita masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih di seluruh sivitas SMA 1 Suko ini untuk guru penggeraknya. Insya Allah berapa yang sudah fit? 9, ini 8. Berarti 17, tambah 8 lagi, tambah 6 berarti 23. PP1 kepala sekolahnya juga iya. Harapan kami Bapak Ibu yang lain yang memenuhi kriteria untuk pendaftaran guru penggerak, kami minta dengan hormat untuk mengikutinya, sehingga paling tidak sama-sama mengetahui apa itu guru penggerak, mengapa harus ada guru penggerak, bagaimana guru penggerak ini dijalankan, dan endingnya bagaimana tujuan dari guru penggerak di dalam pemerintah. Sehingga saya bangga dengan 25 status dari guru penggerak, PP dan juga kepala sekolah penggeraknya juga. Ini adalah bukti nyata bahwa di SMA Suko itu hebat luar biasa. Oke, hingga itu yang perlu saya sampaikan sekali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saling membackup, saling menyambung, saling membantu. Ini tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ada luar, ada kopi, ada guru penggerak, ada ayat betul. Mudah-mudahan melalui guru penggerak ini pendidikan di Indonesia di SMA Suko itu makin bermutu. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, di acara divisi ini angkatan ke-7 saya buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar kegiatan hari ini senantiasa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua, marilah menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Muhammad Khairul Umam. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Mahasiswa kita, mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya tetap mendapat perlindungan, amanah, pertolongan juga, dan semoga CGP di calon guru penggerak yang angkatan ke-7 ini juga diberi pelajaran dan bermanfaat nantinya, baik untuk kita semuanya dan untuk anak-anak terutama. Bismillah wa syafaati Rasulillah al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara pembukaan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Suko ini sudah kita lalui bersama. Tetap semangat ya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Kita lanjutkan untuk mengakhiri sesi pembukaan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Semangat sejati, mari wujudkan budaya positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memperkenalkan saya, Eva Yohana Rosi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan diseminasi untuk modul 1.4 tentang penerapan disiplin sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perubahan paradigma pembelajaran dan disiplin positif. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang berbahagia. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya pada acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Soko akan memberikan pemaparan tentang pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Pada kesempatan hari ini, saya bersama teman-teman dari calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu dengan Ibu Iva Zulaifa SPD MPD, bersama dengan Ibu Emi Dwi SPD, dan bersama dengan Ibu Luvia Febriani Putri SPD. Pada kesempatan pagi hari ini, kami berempat akan memberikan pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Untuk pembagian dari pemaparan materi dari konsep modul 1.4 yang telah kita pelajari pada kegiatan calon guru penggerak Angkatan 7 ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi serta segitiga restitusi. Adapun pada materi pertama dan kedua, yaitu perubahan paradigma belajar, akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dalam kesempatan hari ini, Bapak Ibu guru yang berbahagia, saya bersama teman-teman tidak untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi kita di sini belajar bersama-sama untuk bisa menerapkan budaya positif yang bagaimana yang bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Sebelum kita membahas tentang disiplin positif, budaya positif, dan lain sebagainya, di sini ada sedikit pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu guru yang berbahagia. Di depan Bapak Ibu guru semua sudah kami siapkan kertas dan bolpen. Sebelum nanti kita membahas tentang disiplin positif itu apa, budaya positif itu apa, silakan Bapak Ibu guru menjawab 3 pertanyaan pemantik terlebih dahulu dengan jawaban setuju atau tidak setuju di kertas Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, menurut Bapak Ibu guru semuanya, setuju ataukah tidak setuju jika hukuman itu akan dapat mendisiplinkan anak? Bisa dijawab ya Bapak Ibu sekalian, bisa dituliskan di lembaran kertas yang telah kami sediakan. Pertanyaan kedua, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu guru sekalian jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Sedangkan pertanyaan terakhir masih tetap dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana, sudah terjawab semua Bapak Ibu guru sekalian? Alhamdulillah. Jawaban dari Bapak Ibu guru semua ini disimpan terlebih dahulu, karena nanti kita akan menjawab dan membahas setelah semuanya kita paparkan dalam diseminasi hari ini. Baik, sebelum kita akan mempelajari tentang disiplin positif, budaya positif, hal-hal untuk mengarah kepada budaya positif atau disiplin positif itu memerlukan sebuah perubahan dalam paradigma baru sebuah pendidikan. Seperti yang ada di slide depan ini, pembelajaran
dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di era merdeka belajar ini, Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik harus mampu dan mau untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan alam dari anak-anak itu sendiri. Karena menurut paradigma yang baru dalam pendidikan zaman now itu pasti tidak sama dengan pendidikan zaman dulu. Apalagi pada tahun 90-an, seperti pada saat saya sekolah dulu. Semuanya pasti akan berbeda dengan pendidikan era tahun milenial saat ini. Sebagai pendidik, kita harus mau dan mampu untuk mengikutinya. Contohnya, perkembangan zaman yang ada. Kalau sekarang kita tidak mengikuti zaman anak-anak, maka kita yang akan tertinggal. Era teknologi sudah sangat canggih sekali. Bagaimana dengan kondisi alam? Anak itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita sebagai pendidik harus mampu untuk menyelami karakter anak-anak tersebut, sehingga pada saat kita melakukan pembelajaran, anak itu tidak akan tertekan dengan apa yang kita mau saja. Kita akan mengikuti mereka. Karakter itu terbentuk dari sebuah lingkungan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Sebagai pendidik, kitalah yang akan mengarahkan sifat-sifat atau karakter baik ini kita munculkan untuk menutupi karakter yang tidak baik dari anak-anak didik kita. Paradigma-paradigma baru itulah yang kemudian dialokasikan atau dimunculkan dalam sebuah kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Jadi perubahan paradigma baru dalam pendidikan next itu akan memunculkan suatu disiplin positif atau budaya positif dalam lingkungan sekolah. Dalam kesempatan kali ini, sebelum saya membahas tentang berbagai macam teori yang ada, di sini ada sebuah game seru untuk Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya siswanya saja yang akan saya ajak bermain, tetapi Bapak Ibu guru yang hadir dalam kesempatan hari ini pun akan saya berikan sebuah tantangan tentang bukalah saya atau tantangan kepala tangan. Di sini Bapak Ibu bisa berpasangan antara satu teman dengan teman yang lain. Dipilih siapa yang menjadi si A, siapa yang menjadi si B. Kepala tangan, misalkan si A membawa sebuah benda di dalam kepala tangan, anggaplah benda itu adalah benar-benar benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru semuanya. Nah, di sini saya bukan mencontohkan, tapi menganggap kepala tangan atau sesuatu yang berharganya sebuah permen, tapi hanya sebagai media saja ya, sebuah media saja. Salah satu saja yang pegang permen ini dan anggaplah permen ini sebuah yang berharga, sesuatu yang berharga untuk Bapak Ibu guru sekalian. Entah itu rahasia Bapak Ibu yang benar-benar nggak boleh diketahui oleh orang lain, ataukah itu sebuah berlian sekian kilo untuk Bapak Ibu, atau apapun yang Bapak Ibu anggap itu penting sekali. Bisa dicoba? Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan pilih salah satu siapa yang memegang permen tersebut. Kemudian teman-teman yang tidak memegang permen atau yang tidak menggenggam permen, Anda boleh dengan sekuat tenaga, apapun cara Anda, untuk meminta barang yang dipegang oleh teman si A tadi. Bisa dengan menghardik, bisa dengan merayu, atau bisa disuap, kamu ganti, kasihkan barang itu, nanti kamu saya ganti uang 5 juta. Boleh seperti itu.
Tujuannya agar Anda yang tidak memegang permen tadi itu mendapatkan barang yang dikepal oleh teman Anda. Monggo sekarang silakan dilaksanakan, dipraktekkan. Silakan, boleh Pak Dwi dengan Bu Yuli juga boleh. Atau Bu Nisa dengan Bu Anita juga boleh. Bagaimana caranya? Bu Mardiana dengan Bu Juaria juga silakan. Mem Aan dan Bu Kata boleh juga. Mbak Resti juga boleh dan Bu Resti juga boleh dengan Bu. Bebas. Anda mau merebut monggo bisa. Anda mau memberikan dengan cuma-cuma juga tidak apa-apa. Atau Anda tetap mempertahankan permen Anda yang Anda anggap itu sebuah berlian sekian kilogram. Boleh. Kalau Bu Yuli dengan Pak Dwi bagaimana? Ditukar. Oke. Berarti sama dengan menyuap atau mengganti. Akhirnya Pak Dwi mendapatkan. Bagaimana dengan Bu Nisa dan Bu Anita? Gak mau mengalah. Bu Anita gak mau. Ini punya saya, tak boleh dipegang orang lain. Bu Juaria dengan Bu Mardiana bagaimana? Dikasihkan. Sangat membutuhkan. Akhirnya Bu Juaria hati tidak sombong dan suka menolong, memberikan permen tersebut kepada Bu Mardiana. Bagaimana dengan Mem Aan dan Bu Tata? Oh nyuwun ya, merayu. Berarti kan Bu Tata pandai merayu. Bagaimana dengan Bu Rahma dan Bu Resti? Saling mengikhlaskan. Oh, ada Pak Kozin dan Pak Sunaryadi yang memberikan menyogok. Bagaimana dengan Pak Dan dan Pak Erik? Mengancam. Oh, bisa ditukar dengan nomor cewek. Siap. Jadi bisa disimpulkan ya Bapak Ibu guru yang berbahagia pada hari ini, permainan yang Anda lakukan tadi mempunyai barang yang Anda anggap penting, kemudian Anda masing-masing bisa melepaskan ataupun mempertahankan seperti Bu Anita tadi. Berarti intinya siapa yang melepas atau yang tetap menggenggam permen tadi? Yang memiliki kuasa untuk melepas maupun menggenggam siapa? Yang punya permen atau diri kita sendiri. Begitu pula pada saat kita melakukan pendidikan atau kita memberikan pembelajaran kepada siswa, kontrol yang paling utama, kontrol yang paling bagus untuk mengubah seseorang itu adalah dari diri sendiri. Mau kita buka tangan kita, mau kita tutup tangan kita, semuanya kontrolnya dari diri kita sendiri. Itu yang bisa dipelajari dari game bukalah tangan atau kepalan tangan ini tadi. Baik, sehingga kita mengerucut kepada sebuah teori kontrol. Karena apapun yang akan dilakukan oleh siswa, apapun yang akan dilakukan oleh seorang pendidik seperti kita, intinya adalah kontrol dari diri kita sendiri. Sesuai dengan teori kontrol yang diprakarsai oleh Dr. William Glasser, beliau seorang praktisi pendidikan dan seorang psikiater. Ada sebuah miskonsepsi yang mungkin, atau diri saya sendiri saja, saya tidak munafik, diri saya sendiri pun masih melakukan miskonsepsi seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Saya terutama juga masih memiliki ilusi tentang mengontrol murid. Murid pasti bisa saya datang, murid pasti nurut saya. Itu adalah sebuah konsepsi dari sebuah teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat kalau kita memberikan seseorang atau siswa itu melakukan sebuah kesalahan, tindakan kesalahan, kemudian kita memberikan penguatan yang positif, efektif dan bermanfaat seperti sebuah reward, ternyata itu pun tidak bisa maksimal. Karena apa? Nah, kalau kamu datangnya tepat waktu, kamu akan Bu Eva berikan uang jajan 5.000 per hari. Apa yang ada di mindset anak-anak?
bukan dari keyakinan diri mereka sendiri. Itu miskonsepsi yang ada, yang memang terjadi di lingkungan pendidikan kita. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini kebalikannya dengan penguatan positif. Di sini kita menjadi seorang yang memberikan punishment, membuat orang itu merasa bersalah dengan kritik. Walaupun menurut kita sebagai seorang pendidik, kritik itu membangun, tapi karakter siswa kita kan bermacam-macam. Ada yang bebel, maksudnya itu telinganya tebal, dikandani kanan, metu kiri. Tapi kan ada juga karakter siswa kita itu yang lembut hatinya. Pada saat kita berikan kritik atau kita tegur, itu masuk diresapi, sehingga apa yang terjadi? Siswa akan merasa minder, kemudian dia merasa bersalah, seolah-olah apa yang dilakukan itu selalu salah. Itu adalah sebuah miskonsepsi dari teori kontrol. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jujur, itu saya lakukan pada saat ini. Pada saat saya menjadi seorang pendidik, saya kan guru, saya kan bisa memaksa anak, nak kerjakan tugas ini, nak kamu harus selesai tugas ini jam sekian, kamu kirimkan atau kamu kumpulkan di mejanya Bu Eva. Itu adalah sebuah bentuk miskonsepsi dari sebuah teori kontrol. Karena apa? Anak lahir ke dunia oleh Allah itu sudah diimbangi dengan keterampilan dan passion serta karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan hal tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menumbuhkan karakter yang baik untuk menutupi karakter yang tidak baik dalam diri siswa itu masing-masing. Baik, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu guru yang berbahagia pada hari ini tentang kalimat disiplin itu apa? Tepat waktu. Kemudian apa lagi? Taat peraturan. Ya. Kalau kita memberikan pemahaman disiplin, tepat waktu, taat peraturan, seperti yang ada di dalam slide ini, dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yaitu adanya sebuah peraturan, seperti yang Pak Kozen tadi bicarakan. Pada saat kata disiplin, siswa langsung mempunyai mindset agak nyaman, karena saya kalau nggak disiplin saya pasti dapat sebuah punishment. Konsep seperti itulah yang harus kita hilangkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang ingin kita tekankan secara bersama-sama di dalam dunia pendidikan kita dengan paradigma baru sebuah pendidikan. Maksudnya, anak itu bisa berjalan atau melakukan suatu tindakan yang baik tanpa harus ada sebuah kalimat peraturan. Misal, tidak datang tepat waktu, punishment-nya ini. Tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap, punishment-nya ini. Yang kita harapkan dalam disiplin positif, keinginan siswa itu dimunculkan untuk selalu datang tepat waktu tanpa kita harus membuat sebuah peraturan. Tapi kita yakini bersama bahwa sebagai seorang pendidik datangnya harus tepat waktu. Bahwa sebagai seorang pendidik, mari kita memakai atribut sesuai dengan gambar yang ada atau yang sudah dibagikan pada saat awal kita masuk di sekolah ini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa soggokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Intinya kita ingin menumbuhkan dalam diri masing-masing siswa bahwa apa yang akan mereka lakukan di sekolah itu adalah mencerminkan sebuah kebaikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tanpa mereka harus ada punishment,
ada sebuah sokongan, nak kamu kalau datang tepat waktu seperti tadi yang saya contohkan, dapat uang saku 5.000 dari Bu Eva. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka setidaknya memiliki motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri, bukan sebuah motivasi ekstrinsik. Dengan adanya sebuah paradigma baru tersebut, diharapkan kita sebagai seorang pendidik akan mengubah teori kontrol dari stimulus respon menjadi sebuah teori kontrol. Contoh, kalau stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama, sedangkan kalau sesuai dengan teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu guru yang berbahagia, siswa itu memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan satu siswa dengan siswa yang lain. Mohon maaf, secara akademis saja, ada siswa yang mampu cepat menangkap sebuah materi, ada siswa yang perlu pendalaman lebih, bahkan dengan tutorial teman sebaya dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk dari stimulus respon dan teori kontrol. Kalau kita menggunakan stimulus respon, tidak mau tahu bagaimana caranya kamu kalau ulangan itu di atas KKM dengan 3-5 kali pertemuan. Kalau siswa ini mampu menyerap materi ini dengan baik, mereka bisa melaksanakan. Tapi bagaimana dengan anak-anak lain yang mungkin tidak terlalu cepat menyerap ilmu tersebut atau materi tersebut? Itu dari contoh yang pertama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau sesuai dengan kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seseorang siswa akan memiliki suatu gambaran yang berbeda tentang pelajaran olahraga. Satu sisi karena dia senang atau hobi olahraga, pelajaran olahraga dianggap pelajaran yang sangat menyenangkan. Satu sisi jika siswa kita tidak hobi olahraga atau nggak senang kena sinar matahari, akan menganggap itu akan berbeda. Lebih asik belajar kimia deh daripada belajar olahraga. Karena pola pandang antara satu individu dengan individu yang lain itu pasti berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan memiliki pandangan yang harus sama dengan gurunya. Kita harus tahu bahwa zaman kita pun sudah berbeda antara diri kita dengan anak didik kita atau dengan siswa kita. Kita tidak bisa memaksakan pola pikir, pola pandang harus sama dengan apa yang kita inginkan. Begitu seterusnya sampai yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang dan menang. Seperti yang Bapak Ibu guru tadi lakukan pada saat menggenggam sebuah permen. Jangan sampai ada yang memiliki pemikiran, kamu kalah karena kamu sudah memberikan permen itu kepada saya. No, tidak seperti itu. Tetapi sama-sama menang. Saya memberikan ke kamu karena kamu lebih membutuhkan barang ini. Saya bisa mendapatkan barang ini lain waktu, atau saya sudah memiliki barang ini di rumah. Jadi pola pikirnya adalah tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Untuk itulah dalam model kurikulum Merdeka Belajar tidak ada namanya rankingan. Tidak ada model rankingan karena pada prinsipnya Allah menciptakan manusia sudah sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Tidak bisa siswa diukur dengan hello kamu ranking 1, hello kamu ranking terakhir, oh kamu mohon maaf tidak satu circle dengan saya, misalkan seperti itu sudah tidak bisa, atau itu sudah tidak boleh ada dalam teori kita pada saat kita menjadi seorang pendidik. Dari teori kontrol tersebut maka muncullah namanya nilai-nilai kebajikan universal, di mana kita tadi ada sebuah kontrol diri yang seperti kita bermain tadi. Dari kontrol diri atau sebuah disiplin positif inilah akan menuju kepada sebuah tujuan mulia. Tujuan mulianya ini berupa apa?
pastinya berupa nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, sehingga akan muncullah nilai-nilai kebajikan yang universal yang akan tumbuh pada diri anak didik kita semuanya. Apa saja nilai-nilai kebijakan universal? Nilai kebijakan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang pastinya ingin dicapai setiap individu. Nilai universal ini tidak hanya ingin kita terapkan kepada anak didik kita, tetapi pastinya untuk diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu adalah salah satu bentuk dari nilai kebijakan universal, di mana di situ di dalamnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sebagai seorang pendidik, kita kan pasti menginginkan, mengimpikan peserta didik kita ini memiliki nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada lagi lembaga IBO Primary Years Program. Ini salah satu bentuk kurikulum internasional yang juga menerapkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, kreativitas, kerjasama sampai kepercayaan diri. Ini adalah masuk dalam kurikulum internasional. Biasanya di SMA Ciputra yang sudah melakukan hal ini, kemudian SMA Sin Louis itu juga menggunakan kurikulum internasional dari lembaga IBO Primary Years Program tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada signifikan yang tinggi ya antara kurikulum dasar Indonesia dengan kurikulum internasional. Intinya sama-sama ingin mengasah atau ingin menciptakan nilai kebajikan universal untuk peserta didik mereka. Next, Bu Rizky. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang dikeluarkan oleh 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Cinta Tuhan, genap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari contoh 3 lembaga tadi kita bisa menyimpulkan bahwa intinya sebagai seorang pendidik pastinya kita mengharapkan atau mengimpikan peserta didik kita itu pastinya yang pertama adalah cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai basic atau landasan dasar mereka. Kemudian saling hormat menghormati, tolong menolong, berpikir kreatif dan lain sebagainya. Baik, itu adalah disiplin positif yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan positif yang ada di sekolah kita tercinta ini. Demikian Bapak Ibu Guru yang berbahagia, pemaparan dari saya tentang materi disiplin positif. Dari sini mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan Bu Aan. Bu Aan, monggo. Mohon maaf ya Bu, saya kok masih ragu dengan disiplin yang ada di SMA Sobat. Siap, Bu. Sepertinya kok dari setiap pagi yang saya lihat di gerbang itu kok disiplin anak-anak itu sangat kurang sekali nanti. Jadi kesimpulannya, apakah disiplin ini sudah terterapkan di SMA Soko kita, Nji? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu An. Terima kasih Bu An atas pertanyaannya. Begini Bapak Ibu Guru yang berbahagia, penerapan sebuah disiplin positif itu kan merubah paradigma dari paradigma lama menjadi paradigma baru, dari sebuah aturan yang tertulis menjadi sebuah keyakinan untuk menciptakan disiplin positif yang bisa dimaknai oleh siswa kita atau peserta didik kita. Memang kalau secara tertulis kita sudah menerapkan disiplin positif. Salah satunya
sudah ada GDS di SMA kita tercinta, ada gerakan disiplin sekolah. Kita mengawasi, tapi kan masih dalam bentuk pengawasan. Kita masih menggunakan punishment atau hukuman. Memang belum bisa 100% kita laksanakan di sekolah tercinta kita. Tapi setidaknya dengan sebuah pembiasaan itu akan menciptakan anak-anak itu akan bisa meyakini. Jadi intrinsiknya yang akan dipakai oleh anak-anak, nilai intrinsiknya. Oh iya, kalau ternyata saya datang tepat waktu itu, saya ternyata nyaman di kelas, tidak gopo kabeh. Saya bisa menyiapkan materi di jam pertama, saya bisa tidak ngos-ngosan datang di kelas. Hal-hal kecil itu, pembiasaan-pembiasaan kecil itu nantinya, kedepannya pasti akan bisa menciptakan suatu disiplin positif untuk menciptakan lingkungan positif atau lingkungan yang lebih besar di sekolah tercinta kita. Kalau memang secara textbooknya belum terjadi, kalau dituntut disiplin positif terus gitu gitu. Tapi setidaknya kita sudah mencoba dan kita sudah melakukan sebuah pembiasaan setiap hari. Pembiasaan ini yang penting karena kan dari suatu kebiasaan akan muncul atau akan terpatri di dalam hati siswa kita atau peserta didik kita, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Oh, kalau datangnya terlambat, mereka bukan lagi memikirkan punishment atau harus mencatat di buku enteng-enteng atau buku GDS seperti itu ya Bapak Ibu guru. Tapi mereka, oh saya kalau datangnya tidak mepet atau tidak terlambat, saya bisa nyaman mengikuti pelajaran. Atau mungkin saya tidak dilihat Bapak Ibu guru yang ada di gerbang. Hal-hal seperti itulah yang setidaknya kita lakukan untuk pembiasaan disiplin positif dalam lingkungan sekolah kita yang tercinta. Seperti itu Bu Siti Baniatan atau Bu Aan, jawaban saya atas pertanyaan panjenengan. Untuk sesi berikutnya yaitu materi tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Pada kesempatan kali ini, materi ketiga ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Emi Dwi Puspitasari SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Dwi Puspitasari dari SMA Negeri 1 Soko, Kabupaten Mojokerto. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7. Melalui video ini saya ingin menyajikan mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Semoga dengan apa yang saya ceritakan dalam video ini akan membantu dalam praktik baik pembelajaran para audiens, terutama rekan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Bu Eva, beliau sudah menerapkan tentang disiplin positif yang akan berkaitan dengan materi saya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sebelum saya mulai, saya meminta Bapak Ibu untuk memejamkan mata terlebih dahulu. Tidak Bapak Ibu, tidak untuk tidur. Silahkan memejamkan mata terlebih dahulu. Tolong bayangkan seseorang. Tolong bayangkan seseorang yang ingin Bapak Ibu tampar. 3, 2, 1. Silahkan dibuka matanya. Baik, berkaitan dengan yang saya minta Bapak Ibu lakukan tadi untuk menampar. Nah, kira-kira setelah menampar orang, apa yang Bapak Ibu rasakan? Puas. Iya. Kenapa kok puas? Karena kita melampiaskan sesuatu. Jika melampiaskan sesuatu, jika kita menampar, berarti itu positif apakah negatif? Positif. Puas. Tergantung sudut pandang yang benar. Pak Kosin sangat pintar sekali. Baik, Rizky. Baik, untuk motivasi perilaku manusia. Nah, tadi berkaitan dengan kata menampar adalah tentang perilaku manusia. Kita tidak hanya berbicara tentang murid, tapi kita harus mengingat bahwa kita berbicara juga tentang diri kita sendiri.
karena kita tahu bahwa setiap orang berbeda. Jika kita meminta murid untuk melakukan hal yang baik, maka kita sendiri juga harus melakukan hal yang baik. Jika kita melarang siswa untuk tepat waktu, kita juga harus tepat waktu. Jika kita meminta siswa untuk pintar, maka seharusnya kita harus pintar juga. Nah, tapi itu kan bergantung keadaan kita semuanya, kita dan murid. Yang pertama, biasanya murid menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tidak hanya murid, kita pun juga melakukan hal tersebut. Kita datang sebelum jam 7, sebelum bel. Nah, sebenarnya kan kita juga menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ketika ditegur. Loh, kok terlambat kamu? Nah, seperti itu, kita menghindari itu. Tapi kita juga harus ingat bahwa itu juga tanggung jawab kita. Nah, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Berarti ini adalah motivasi dari luar atau dari ekstrinsik. Kita pun juga sering melakukan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri karena kita sama-sama manusia, sama seperti murid. Bedanya pengalaman kita yang lebih banyak. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ketika kita berniat untuk memotivasi murid, maka kita juga harus memotivasi diri sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, motivasi yang paling penting itu yang dari dalam diri kita sendiri atau dari luar? Ya, benar, dari dalam diri kita sendiri. Karena jika kita tidak punya motivasi dari dalam diri kita sendiri, kita pasti akan tergerus oleh tekanan. Jadi misalnya saya presentasi seperti ini. Ternyata presentasi saya bagi Bapak Ibu tidak memuaskan. Nah, kemudian ada Bapak Ibu yang memberikan kata-kata yang sangat menyakitkan kemudian saya. Nah, berarti itu kan bisa menggerus motivasi saya untuk melakukan hal-hal yang positif seperti ini. Bapak Ibu ngerti kan maksud saya? Iya, Bu. Nah, baik. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dari dirinya. Nah, maka kita harus memberikan pemahaman bahwa setiap murid, setiap orang akan meningkatkan motivasinya itu berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kalau saya, jujur saya lebih menyukai sesuatu yang tidak gagal. Tapi kata gagal tersebut lebih baik diganti dengan kata yang belum berhasil. Jadi harus diperbaiki. Hukuman penghargaan. Nah, jika di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukuman diberikan kepada orang yang bersalah, penghargaan diberikan kepada orang yang memiliki prestasi. Nah, tetapi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada murid yang ketika dimiliki hukuman, dia bisa meningkatkan perbaikan diri. Tetapi ada juga jika ada murid yang diberikan penghargaan, dia bukan malah meningkatkan dirinya menjadi lebih baik, tetapi terkadang malah dia menjadi malas. Nah, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, apakah menurut Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang harus dilakukan? Kenapa tidak? Semoga Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya kan ini menerapkan budaya positif. Jadi daripada kita memberikan hukuman dan motivasi lewat reward, lebih baik kita membiasakan anak itu untuk berpikir sendiri. Oh, ini salah, tidak saya lakukan. Oh, saya harus pintar itu bukan biar dapat ranking 1, tapi untuk diri saya sendiri. Bukan untuk bersaing dengan lingkungan di kelas saya, tapi untuk cita-cita saya sendiri. Misalnya seperti itu, saya jadi dokter,
bukan karena guru memberikan nanti kalau kamu bisa mengerjakan tugas ini saya kasih kamu bisa coklat gitu atau permen. Jadi dia tidak dimotivasi dari luar tapi dari dalam. Itu sih menurut saya. Jadi menurut saya untuk guru memberikan reward tidak menjadi tolak ukur di situ. Ya. Berarti tidak terlalu perlu Iya, disesuaikan dengan kondisi. Begitu juga dengan hukuman ya. Begitu juga dengan hukuman. Karena kalau kita menghukumkan anak terpaksa kan tidak merubah sesuatu, tapi memaksakan sesuatu. Jadi kalau ingin merubah berarti anak itu harus sadar dia harus berubah begitu. Sehingga memang benar itu penerapan budaya positif, sehingga dia berubah dari dalam. Terima kasih atas Terima kasih Bu Anita atas pendapatnya. Begitu juga dengan pendapat saya. Bu Anita tadi mengatakan bahwa hukuman memberikan rasa sakit. Nah itu benar. Nah, kenapa? Karena ketika kita diberikan hukuman, meskipun kita salah, kita tetap merasa sakit. Bahkan ada hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak bersalah. Misalnya ada orang yang terkena fitnah. Nah itu kan hukuman diberikan kepada orang yang tidak bersalah. Baik, selanjutnya tentang konsep konsekuensi dan restitusi. Apabila hukuman tadi ini adalah siksaan, kemudian penghargaan ini memberikan reward atau memberikan sesuatu. Nah, kemudian konsekuensi ini adalah akibat. Nah, bedanya apa? Konsekuensi adalah akibat jangka pendek. Kemudian konsekuensi harus membutuhkan monitoring lebih lanjut. Selanjutnya ada restitusi. Nah, dari keempatnya restitusi memiliki tingkatan yang paling tinggi karena restitusi berfokus untuk memecahkan masalah secara jangka panjang, tidak hanya jangka pendek seperti konsekuensi, tidak hanya memberikan penghargaan dan tidak hanya memberikan hukuman. Dengan konsep restitusi, maka mulai diharapkan akan menjadi lebih baik lagi. Nah, selain itu, hal yang saya sebutkan tadi tidak hanya bisa kita lakukan kepada murid, tapi bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri. Karena kita memiliki motivasi dari intrinsik. Kita upayakan bahwa motivasi intrinsik itu adalah suatu niat yang baik, prosesnya baik, maka hasilnya insya Allah juga akan menjadi baik, bukan dari luar, dari ekstrinsik. Saya contohkan salah satu motivasi. Dulu sebelum saya memakai hijab, banyak orang yang beranggapan, oh ayo jangan pakai hijab, jangan pakai ini, biar pakai itu, pakai ini atau semacamnya lah. Tapi waktu itu saya bertahan tidak memakai hijab. Nah, kenapa? Karena saya punya motivasi dari dalam diri saya sendiri. Maaf ya, saya curhat. Nah, waktu itu saya mempunyai motivasi yang berasal dari diri saya sendiri. Saya akan memakai hijab itu karena diri saya sendiri, bukan karena kata-kata dari orang lain. Saya tahu jika memakai hijab itu wajib untuk wanita yang muslim. Nah, tetapi saya punya motivasi sendiri. Yang penting saya memakai hijab karena diri saya sendiri, karena Allah, bukan karena kata-kata dari orang lain. Nah, waktu itu saya berhasil mempertahankan motivasi saya tersebut yang berasal dari diri saya sendiri. Bu Rizky, lanjut. Nah, kemudian konsep disiplin positif, pendekatan restitusi. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan monitoring jangka panjang sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian ciri restitusi bisa memperbaiki kesalahan, menebus kesalahan, hubungan juga menjadi baik, tidak ada pemaksaan, menuntun bukan memerintah, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, dan menguatkan fokus pada solusi permasalahan. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, kita mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selain itu kita mengeksplorasi, kita mencari cara, sumber, dan lain-lain yang kita butuhkan untuk mencari dan menyelesaikan masalah tersebut.
Berikut adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman jangka pendek, konsekuensi jangka pendek, restitusi penguatan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi memerlukan monitoring, kemudian murid akan menghormati peraturan. Kemudian untuk yang hukuman, karena hukuman memberikan siksaan berarti waktunya yang berkurang, berbeda dengan konsekuensi dan restitusi. Dari saya sudah selesai. Nah, terima kasih. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, memberikan tanggapan atau curhat seperti saya? Ditanyakan, monggo. Oh, siapa dulu? Bu, misalnya ini ada siswa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sudah diingatkan ada kalau 1000 kali itu masih tetap saja. Apakah kita tidak boleh memberikan hukuman, Bu? Terima kasih. Kira-kira. Berarti ada seorang murid yang dinasihati seperti apapun, diberikan hukuman seperti apapun, tidak efektif, Bapak. Oh, belum diberikan hukuman, berarti hanya dinasihati. Kalau menurut saya, Bapak, konsep hukuman itu bergantung kontekstual. Jadi ketika kita merasa anak ini tidak memberikan efek apa-apa, ketika diberikan pujian, nah maka kita bisa memilih antara konsep hukuman, penghargaan, atau restitusi. Jadi istilahnya kita seperti gambling, seperti judi. Kalau anak ini tidak cocok diberikan hukuman, kita harus memberikan penghargaan. Tetapi kalau kita tidak bisa memberikan keduanya, kita bisa ke konsep restitusi. Jadi harus membutuhkan monitoring yang lebih lama. Tetapi saya tahu bahwa kita sebagai guru, kita tidak bisa 100% fokus kepada anak untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut agar menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah, Bapak, ketika kita sebagai guru, kita harus termotivasi dari diri sendiri. Itu jawaban saya. Apakah ada sanggahan? Wah, sih, terima kasih, Bapak. Saya tidak sedih sekarang. Iya, karena ada yang sudah bertanya sehingga Devi tidak sedih gitu ya. Monggo, barangkali ada yang lain. Siapa lagi? Iya, siap. Berarti terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ibu Iva Zulaifa dari SMA Negeri 1 Suko, JGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diseminasi modul 1.4 budaya positif pada topik keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak ngantuk ya, saya speaking dulu ya. Oke. Nggak ngantuk ya. Di sini sama saya tidak menggurui, hanya kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas. Jadi sebelum kita nanti memaparkan apa itu keyakinan kelas, ini ada pertanyaan tematik, ada 2. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan
roda 2 atau motor. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pada tematik, soal tematik ini ada 2. Coba Bapak Ibu jawab pada kertas yang sudah disediakan. Sudah, monggo silakan. Pada pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Sudah? Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, saya coba ada yang mau menjawab, mengapa sih kita kok ada peraturan seperti itu? Oh ya, Pak. Untuk keselamatan, Bu. Oh ya, terima kasih. Alasannya apa, Bu? Apa ada alasannya? Kan kebanyakan anak-anak itu bukan untuk keselamatan, tapi untuk takut pada aturan. Iya. Tapi yang sebenarnya itu untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ya, terima kasih Pak Teguh. Kemudian kita simpan dulu jawabannya, nanti kita cross-checkkan untuk pemaparan materi berikutnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Siapa? Monggo, Bu Endang, di undangan tuh, monggo. Ya, silakan Bu Endang. Pada pemerintah yang aturannya memang begitu karena dampak daripada COVID sendiri. Iya, jadi kita itu menggunakan masker dan mencuci tangan itu biar apa? Apa hanya menjaga dari peraturan dari pemerintah atau ada yang lain untuk diri kita? Kalau untuk diri kita, ya, menjaga supaya tidak tertular virus ini. Iya, jadi menjaga kesehatan ya. Nah, kalau kita sebagai bangsa Indonesia mematuhi aturan pemerintah. Kebijakan. Ya, sesuai dengan maternya ya. Mendukung peraturan pemerintah. Terima kasih, Bu Endang. Next. Ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Tadi ada yang namanya peraturan, ada yang namanya keyakinan. Jadi kalau dilihat dari yang soal 1 sama soal 2, kalau peraturan itu berarti nanti efeknya itu ada hukumannya, ya. Nanti dibedakan dengan kalau keyakinan. Kalau keyakinan itu bagaimana? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini sudah pernah saya praktekkan di kelas, ya. Nanti ada videonya. Langkah untuk membuat atau membentuk keyakinan kelas ada beberapa tahapan. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih abstrak. Tapi kalau peraturan itu konkret, ya, lebih jelas. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Pernyataan universal misalkan keselamatan, kesehatan, itu adalah masuk berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau keyakinan kelas, kalau misalkan kita keyakinan kelas kan sebenarnya harus dibuat di awal pembelajaran. Jadi kita membuat kesepakatan siswa-siswa di kelas yang kita ajar, biasanya wali kelas yang membantu anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Biasanya beda antara kata-kata pada peraturan kelas dengan kata-kata keyakinan. Biasanya menggunakan kata positif, ya. Kemudian kalau peraturan biasanya kata-katanya mengandung mengandung negatif. Jangan buang sampah sembarangan, ya. Datang ke sekolah
15 menit. Itu ada termasuk peraturan. Ya. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau kita nanti membuat kesepakatan, lebih baik tidak terlalu banyak, maksimal 7 ya, 7 atau 5. Jadi anak-anak itu ingat, oh kesepakatan yang sudah saya buat, oh ini poin-poinnya. Jadi anak-anak itu akan ingat ya. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan kelas jangan terlalu muluk-muluk. Kita sesuaikan dengan keadaan di kelas kita ya. Kemudian yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antar warga kelas itu. Tapi jadi berlaku 2 arah kan ya. Tapi kalau peraturan itu biasanya yang buat adalah hanya 1 arah untuk biasanya kalau misalkan tata tertib itu kan hanya untuk siswa saja ya. Jadi itu adalah bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Saya mau tanya, jadi dari yang saya paparkan tadi kesimpulan dari peraturan dengan keyakinan itu bagaimana? Baik, terima kasih Bu Iva. Kalau menurut saya ya, dari yang Bu Iva sampaikan tadi, peraturan itu memaksa anak untuk dipatuhi. Tapi kalau keyakinan itu kesepakatan mereka bersama. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal terkait dengan keyakinan ini, oh saya salah. Jadi mereka menyadari dengan sendirinya, bukan karena terpaksa seperti peraturan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, sangat betul sekali, Bristi. Ya, Bristi. Ya, jadi kalau peraturan itu cenderung kalau kita melakukan kesalahan itu ada hukumannya. Tapi kalau keyakinan kelas, kalau misalkan ada salah satu orang yang melanggar, itu ada konsekuensinya, ya. Jadi konsekuensi saya, kalau saya misalkan datang terlambat 10 menit, apa ya konsekuensi saya? Jadi anak-anak itu berusaha untuk bertanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan. Next. Ini ada kolom 1 dan kolom 2. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Bersifat abstrak dan sebagainya. Jadi yang mana yang masuk keyakinan kelas? Yang C. Iya. Jadi peduli. Jadi yang bahasanya bersifat umum ya. Bersifat umum itu adalah masuk keyakinan kelas. Next. Nah, ini adalah video yang saya buat membuat keyakinan kelas di kelas saya, kelas 12 MIPA 4. Mengisi, jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, pertama anak-anak saya minta untuk mengisi kelas impian. Jadi anak-anak pertama langkahnya adalah mengisi kelas impian. Kelas yang bagaimana sih yang diinginkan? Jadi pertama anak kelas 4 itu jumlahnya 34. Dari 34 anak ini mempunyai keinginan yang beda. Jadi saya suruh anak-anak menulis idenya apa sih yang diinginkan, kelas impian itu yang bagaimana. Jadi masing-masing anak mengisi kelas impian yang diinginkan. Kemudian langkah selanjutnya, dari kelas impian yang diinginkan untuk mewujudkannya itu bagaimana? Tiap individu atau tiap siswa itu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas impian
berikutnya setelah anak-anak mengisi keyakinan kelas impian, maka karena dari ke-34 siswa itu ada yang sama, jadi kita kerucutkan. Nah, nanti yang kita buat sebagai keyakinan kelas yang harus disepakati oleh semua warga di kelas 12 MIPA 4. Ini anak-anak mengkerucutkan menjadi 7 keyakinan. Di antaranya adalah 1, saling menghormati. Kemudian yang kedua, saling berkolaborasi. Jadi saling bekerja sama. Kemudian yang ketiga, disiplin. Yang keempat, rukun. Yang kelima, jaga kebersihan. Dan yang terakhir nomor 7 adalah nomor 6, tertib beribadah. Karena kan anak-anak tidak menutup kemungkinan ya, anak-anak kan karakter pertama yang dibentuk itu kan dari keluarga ya. Jadi ada anak yang memang dia itu tertib untuk beribadah, ada yang tidak tertib untuk beribadah. Jadi saling teman, saling mengingatkan, ayo sekarang waktunya sholat zuhur, ayo berjamaah, kadang seperti itu. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas salah satunya adalah tertib beribadah. Kemudian yang terakhir adalah selalu membiasakan kata-kata atau mengucapkan terima kasih, maaf, kemudian tolong, iya. Jadi dibiasakan kata-kata itu ya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sama seperti yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya, bahwa seseorang itu melakukan sesuatu itu karena ada tujuannya, ada niatnya. Ada niatnya atau ada sesuatu yang ingin dipenuhi. Jadi menurut teori dari William Glasser itu membagi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, memang ya Bapak Ibu sebelum apa ya, curhat sedikit sebelum saya mengikuti CDB, saya tidak pernah memikirkan ke-5 kebutuhan anak. Saya mengajar, yang penting materi saya habis, anak-anak bisa mengikuti, berarti sudah. Saya tidak pernah memikirkan, oh kebutuhan anak itu ini yang ingin dipenuhi, oh anak ini yang harus dipenuhi. Jadi dengan mengikuti ini nanti kita belajar bersama-sama. Jadi tiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai minat potensi yang berbeda-beda. Nah, karena itu kita belajar ini apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Ada 5, ini menurut teori yang disampaikan oleh William Glasser. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nanti pada slide yang berikutnya akan dipaparkan bertahan hidup itu yang apa sih, yang unsur-unsurnya apa. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, ini adalah 5 dari kebutuhan dasar manusia. Ini ada unsur-unsur dari kelima kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa saja sih cakupannya? Bertahan hidup itu cakupannya adalah kebutuhan makan dan minum, kemudian kebutuhan kesehatan, kemudian kebutuhan rumah, kemudian rasa aman. Itu adalah salah satu dari cakupan atau unsur pada bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Cakupannya apa saja?
unsurnya apa saja? Antara lain adalah rasa menyayangi dan disayangi. Kemudian memberi dan menerima perhatian. Kemudian rasa menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya, perasaan diterima dalam lingkungan keluarga atau sekolah. Itu adalah cakupan kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan atau pengakuan. Cakupannya adalah diakui prestasi dan kemampuannya. Kemudian didengarkan dan rasa berharga, dihormati dan dipercayai serta memberi pengaruh. Kemudian yang keempat nanti ada contohnya. Nanti Bapak Ibu coba ini masuk kebutuhan apa sih yang belum dipenuhi anak ini jika melakukan tindakan seperti ini. Nanti saya beri contoh. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu meliputi bermain, iseng, suka bercanda, melucu, menikmati apa yang sudah dilakukan. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini mencakup mandiri, memiliki pilihan, tidak mau ditekan oleh aturan, kemudian suka mencoba-coba. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Misalkan seperti ini, biar nanti kita tahu apa sih kebutuhan yang diinginkan anak ini jika melakukan suatu pelanggaran. Misalkan ini, ada siswa namanya Budi ya. Budi ini anaknya ini iseng sekali. Dia suka mengambil makanan teman-temannya, suka membuang sampah sembarangan, suka tidur saat Bapak Ibu guru menerangkan. Saat itu Budi itu pada waktu pembelajaran dia itu ke temannya tapi mengambil makanannya. Kemudian ibu guru itu menanyakan, loh Budi, mengapa kamu kok mengambil makanannya? Misalkan makanannya Siti, mengapa kamu mengambil makanannya Siti? Terus Budi menjawab, ya saya tadi lapar, saya tadi waktu berangkat belum makan. Jadi dari jawaban Budi itu masuk, Budi itu mau apa yang ingin dipenuhi, kebutuhan apa Bapak Ibu? Iya, kebutuhan bertahan hidup ya. Kemudian misalkan Budi jawabnya, saya loh iseng saja kok. Kalau jawabannya iseng saja, berarti apa? Kesenangan ya. Jadi salah satunya adalah dia iseng, ya, suka bercanda atau melucu. Kemudian misalkan saya minta Bapak Ibu guru saya memberikan contoh. Misalkan yang masuk dari kebutuhan kekuasaan itu contohnya bagaimana? Akan pujian dari guru misalnya. Ya. Jadi seorang siswa dia di kelas menuruti perintah guru tapi mengharapkan dipuji. Berarti dia ingin pengakuan dari orang lain. Atau ketua kelas. Ya. Ingin dipilih menjadi ketua kelas. Agar dia, saya ini seorang pemimpin seperti itu. Jadi dia menunjukkan ditunjukkan positifnya, sikap-sikap positifnya, padahal dia itu jadinya saya punya pikiran saya nanti biar dipilih jadi ketua kelas. Ya, terima kasih Bu Kita. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan. Ya, jadi ini contoh ya, kebutuhan dasar mandiri. Jadi anak itu tidak dikekang. Jadi misalkan dalam hal belajar misalkan jadi belajar biasanya anak itu kan belajar itu rata-rata kan
batasi waktu ya, biasanya jam segini waktunya belajar. Nah, padahal anak itu belum mood ya, belum moodnya belajar waktu itu. Nah, tapi kalau biasanya sama orang tua habis maghrib itu jadwalnya belajar, jangan main dulu. Nah, itu biasanya anak akan merasa tidak bebas. Jadi padahal mood belajar itu kan kadang bisa timbul sewaktu-waktu. Jadi tidak harus dikekang jamnya belajar itu harus jam segini, ini seperti itu. Ya, terima kasih saudara, jawabannya sangat bagus sekali ya. Jadi kebebasan itu intinya kan setiap orang itu bebas ya. Tapi kan negara kita kan punya peraturannya harus tidak bebas tapi harus terkontrol ya. Nah, kalau ke anak-anak biasanya memang misalkan kalau mau ujian kan belajarnya oke ya, jam segini harus belajar. Tapi memang kelihatan belajar tapi yang dibaca beda ya. Jadi dia kelihatannya baca buku tapi main HP-nya di atas buku ya. Ya, next. Ya. Kesimpulan dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Misalkan ada anak yang melakukan pelanggaran seperti yang nanti akan dibahas, melakukan pelanggaran. Anak itu mempunyai kebutuhan yang belum terpenuhi, karena itu anak itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti dalam berikutnya nanti akan dipaparkan bagaimana sih biar anak itu melakukan pelanggaran, tapi dari pelanggaran anak itu bisa menemukan, oh saya itu melakukan seperti ini karena saya jadi ada hubungannya dengan motivasi intrinsik seperti tadi. Kemudian semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan sesuatu adalah ada tujuannya, ada niatnya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita melakukan pelanggaran, sebetulnya saat itu kita sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Seperti contoh yang tadi yang sudah dipaparkan. Jadi setiap tindakan itu mempunyai tujuan. Terima kasih waktu yang diberikan Bu Iva. Ya. Tadi Bu Iva menjelaskan tentang pembentukan keyakinan kelas dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan satu persatu. Yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pembentukan keyakinan kelas itu? Terima kasih. Jadi apa sih tujuan dari pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah pembelajaran itu berpusat kepada siswa, karena kita menggunakan kurikulum merdeka. Kita diharapkan berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpusat kepada siswa. Kemudian yang kedua, dengan adanya keyakinan kelas, maka kita bisa melibatkan siswa untuk menentukan kelas impian yang diinginkan. Sehingga kalau anak-anak itu sudah membuat kelas impian, bagaimana sih untuk mewujudkannya? Dari kelas impian itu, maka kita akhirnya nanti untuk anak-anak dan guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah terjalin komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa. Karena apa? Karena kan dalam keyakinan kelas sudah ditentukan, oh ini loh pada waktu pembelajaran yang harus kita yakini ini. Jadi kalau sudah disepakati berarti tanggung jawab semua warga kelas harus melakukannya. Begitu Bu Siti Juwaria. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Perkenalkan, saya Lufia Febriani Putri, CGP Angkatan 7 dari SMA N1 Suko Mojokerto. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang pelaksanaan dari aksi nyata saya bersama tim, yaitu tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Suko dengan judul 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Eva sebagai moderator telah memperkenalkan saya. Tentunya saya ini adalah pemateri keempat di sesi diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Masih semangat? Alhamdulillah. Sebenarnya tadi saya yang mau kasih ice breaking-nya pakai nyanyian. Jika kau suka hati pegang hidup, gitu. Biar ada nyanyian itu gerakan. Kita coba lagi. Baik, monggo semua Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Kita ice breaking beberapa gerakan lagi supaya semangat. Baik, seperti perintah dari Bu Eva tadi, tapi sekarang kita pakai nyanyian. Jenengan juga nyanyi, ya. Baik, kita mulai. Kalau kau suka hati pegang hidup. Nah, apa yang salah ini? Kita coba lagi. Kalau kau suka hati pegang mata. Kalau kau suka hati pegang mulut. Kalau kau suka hati peganglah tangan kanan. Nah, gitu kan. Kebalikan Bu, kalau kau suka hati pegang pundak teman kiri. Siapa yang tak sama teman? Tidak salah. Baiklah, alhamdulillah sudah agak rileks. Baiklah, Bapak Ibu, perkenankan saya untuk melanjutkan tentang budaya positif di sekolah, yaitu tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya ya, Ibu Bapak pasti pernah melakukan 5 posisi kontrol dalam pembelajaran sehari-hari, tapi kita tidak tahu mananya yang ada di 5 posisi kontrol. Silahkan Bu Rizky atau Pak Kauzin, sudah pindah orang sedikit. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di sini posisinya untuk penghukum itu biasanya kita tidak sengaja atau saya pun juga pernah melakukan itu di anak-anak adalah kata-kata verbal kadang-kadang seperti itu. Atau posisinya jika anak tidak mengerjakan latihan dari saya, biasanya saya meminta dia untuk maju mengerjakannya. Secara tidak langsung saya sudah masuk ke ranah penghukum seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah, semisalkan si Bu Anita, gimana Bu Anita kemarin tidak mengerjakan soal, kalau nilainya turun lagi gimana? Apa yang akan saya laporkan ke orang tua kamu? Lagi-lagi kok kamu tidak mengerjakannya, seperti itu. Atau nanti saya bisa melaporkan Anita ke wali kelasnya atau ke orang tuanya atas hasil belajarnya, seperti itu. Kemudian untuk teman, ini Anita saya dekati tetap dia tidak mengerjakan latihan soal dari saya. Anita, nah kira-kira apa yang kesulitan kamu alami sehingga setiap hari kamu jarang mengerjakan latihan dari Bu Lufia? Jadi pendekatan hubungan antara guru dengan siswa. Sedangkan untuk pemantau saya kembalikan lagi. Pasti saya waktu semester awal memberikan keyakinan kelas kepada kelas yang saya ajar. Kira-kira nanti kalau kalian tidak mengerjakan PR atau tidak membawa buku pakai apa, jadi saya tanyakan ke pemantau, kira-kira kalau kamu kemarin tidak mengerjakan latihan, bagaimana dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Seperti itu. Saya menanyakan ke
ke Anita tentang keyakinan kelas. Kira-kira nanti konsekuensinya apa? Bisa dipahami sampai poin keempat Bapak Ibu atau terlalu cepat saya? Nah, kemudian untuk manajer berarti posisinya dari pemantau tadi setelah saya tanyakan ke keyakinan kelas maupun ke konsekuensinya. Nah, tindakannya Anita untuk memperbaiki diri agar dia mau untuk mengerjakan latihan itu apa? Contohnya, Bu, saya nanti akan berlatih dengan teman saya, kebetulan saya matematika, guru mata pelajarannya, saya akan belajar dengan Bu Tata kan pintar matematika Bu, jadi coba saya ke Tata untuk belajar. Atau nanti saya tak minta ke orang tua saya untuk tambahan pembelajaran Bu, les privat. Itu juga suatu solusi nanti antara saya dengan Anita. Jadi Anita itu memberikan solusinya sendiri, sedangkan saya hanya membimbing. Kira-kira nanti misalnya perbuatan apa yang akan dirubah oleh Anita agar bisa mengerjakan latihan seperti itu. Baiklah, next Pak Kozin. Nah, tadi sekilas sudah saya contohkan langsung kan tadi penghukum itu berarti bisa fisik, bisa verbal, kemudian membuat rasa bersalah berarti membuat keheningan. Kemudian membuat rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyamannya itu adalah rasa bersalah, bukan tidak nyaman karena dihukum ya, beda lagi dengan yang poin nomor 1. Kemudian untuk teman seperti tadi melakukan hubungan pendekatan terhadap guru dan siswa. Kemudian untuk pemantau tadi kita kembalikan keyakinan kelasnya, apa konsekuensinya seperti itu. Kemudian untuk manajer sendiri, kita sebagai guru adalah memberikan atau mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencari solusi terbaik dari masalah yang dialami oleh murid tersebut. Bisa dipahami nggih untuk 5 posisi kontrol? Barangkali Bapak Ibu di sini setelah saya jelaskan ke-5 posisi kontrol, manakah yang paling sering jenengan lakukan ketika dalam pembelajaran dalam kelas? Yang mana? Kebanyakan 1, 2, dan 3. Ya, benar sekali. Memang ketika kita belum mempelajari, atau saya sebagai guru yang biasa mengajar dan belum mengikuti pendidikan guru penggerak waktu itu, memang saya juga nomor 1, 2, dan 3 itu yang paling sering seperti itu. Rata-rata kita seperti itu. Oke, boleh Pak dilanjut? Nah, contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol ini ada tentang tidak memakai atribut lengkap ketika sebagai penghukum. Jadi patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan. Nah, berdiri sambil menunjuk maupun di depan teman-teman itu adalah salah satu penghukum. Dimana itu kalau saya jadi dia yang saya tunjuk, itu akan kena mental. Mentalnya saya itu sangat sulit untuk dihilangkan. Bisa-bisa siswa tersebut akan dendam dengan kita. Bukan begitu, nggih? Seperti itu. Kemudian ketika pembuat rasa bersalah, berarti berapa kali gurunya harus mengingatkan, kok dilakukan terus Anita, seperti itu tadi. Jadi kita harus membuat dia hening untuk berpikir akan kesalahannya. Kemudian teman tadi, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu juga salah. Pasti kita sendiri juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian pemantau tadi, kamu sudah melanggar apa? Nah, dikembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Konsekuensinya apa? Seperti itu. Kemudian untuk manajer tadi, apakah kamu tahu kesalahannya? Bagaimana kamu memperbaikinya? Itikat baiknya seperti apa? Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, monggo Bapak Ibu dijawab. Kira-kira ini nanti termasuk 5 posisi kontrol yang mana? Seperti itu. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Yang mana? Membuat
merasa bersalah. Coba kita klik Bapak. Alhamdulillah, nomor 1 sudah benar. Bapak guru ibu yang hebat-hebat. Nomor next, nomor 2 beri tepuk tangan. Juaria. Langsung Pak lagi. Oke. Ayolah lakukan demi saya ya. Pintar, alhamdulillah, berarti paham juga. Lagi Bapak mungkin tidak 1 kali lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Jadi kalau misalkan saya bertanya kepada Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang telah saya jelaskan tadi, kira-kira yang paling baik itu yang mana Bapak Ibu? Yang manajer. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke restitusi. Oke, betul pengertian restitusi Pak. Nah, di sini setelah kita mengenal 5 posisi kontrol, maka nanti ada restitusi, di mana nanti ada dari penerapan restitusi yaitu tentang segitiga restitusi. Di mana sebelumnya kita harus paham bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi harus digarisbawahi, memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pengertian menurut Gozen 2004. Sekali lagi deh, restitusi itu bukan untuk menyalahkan siswa. Ya, jadi kita sebagai guru itu menolong siswa agar anaknya atau murid tersebut memperbaiki kesalahan mereka, agar ketika mereka kembali ke dalam kelompoknya, mereka memiliki yang namanya karakter yang lebih kuat, seperti itu. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama, yang tadi bukan menebus kesalahan, namun belajar. Jadi mereka itu tidak untuk disalahkan, tapi adalah belajar dari kesalahan mereka. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Maka dari itu kita tadi waktu ada di posisi manajer, anak-anak kita harapkan dapat menemukan solusi mereka sendiri. Jadi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita posisikan dia, kita stabilkan identitasnya, nanti kita masuk ke segitiga restitusi. Kita lihat untuk anak-anak itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang sudah dijelaskan oleh Iva tadi. Kemudian yang keenam adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ketujuh adalah menguatkan dan fokus pada solusi, seperti itu. Baiklah Pak, mungkin bisa diputarkan tayangan videonya. Sebelum ada tayangan video ini ya Bu Ibu, Bapak-bapak, harus ini gambar dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana cara menampilkan identitas? Maka kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Nanti akan saya coba tayangkan pada video selanjutnya, ya. Nomor 2 adalah tindakan yang harus kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Berarti nanti kita akan menanyakan semua perilaku yang memiliki alasan siswa melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi sudah dijelaskan oleh Bu Emi maupun Bu Iva tadi. Monggo bisa diputarkan. Ini praktek penerapan segitiga restitusi saya tentang anak memakai kutek. Mohon diperhatikan ya, nanti kita telaah sesuai dengan langkah-langkah restitusi, segitiga restitusi seperti itu. Ya, ketika saya menggenggam, kemudian posisinya itu tadi salim, ternyata murid tersebut tubuhnya itu ada titiknya, warnanya merah. Nah, kapan stabilitas itu saya lakukan? Yaitu ketika saya menanyakan, ini nak bagus sekali fungsinya, warnanya merah. Nah, kira-kira menurut kamu boleh apa tidak
menjelaskannya seperti itu. Kemudian dia menjawab, harusnya tidak boleh Bu, tapi kemarin itu memang ada acara keluarga undangan kakak saya sehingga semuanya harus dikutek, katanya seperti itu. Kemudian saya bilang, iya nak, benar, kamu pun pernah melakukan kesalahan. Dia pun juga seperti itu adalah menstabilitaskan diri seperti itu. Untuk kedua adalah nanti ada proses tentang validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu seperti apa? Validasi tindakan itu bagaimana? Semisal kalau saya telepon orang tua kamu seperti itu, jangan Bu, jangan ditelepon orang tua saya, nanti saya dimarahin lagi. Nah, sudah berapa kali kamu melakukan yang melanggar keyakinan kelas seperti itu? Kemudian dia jawab, beberapa kali Bu. Nah, sekarang kamu ingat keyakinan kelas itu apa? Habis validasi tindakan, saya tanyakan tentang keyakinan kelas seperti itu. Ya, salah satunya memang tidak boleh memakai lips gloss Bu untuk perempuan, tidak boleh menggunakan kutek, ataupun apalagi sekarang zamannya anak-anak menggunakan soft lens. Itu banyak sekali. Saya pernah terjadi itu di kelas yang saya ajar. Nah, setelah menanyakan keyakinan kelas, habis itu saya tanya, tindakanmu apa untuk memperbaikinya? Baik Bu, saya habis ini langsung menghapusnya. Saya tanya, emang kamu bawa aseton? Karena salah satu cara untuk menghapus kutek itu kan aseton ya Bapak Ibu ya. Tidak, akhirnya saya pergi ke lab kimia, minta sama guru kimia dulu, minta cairan aseton sedikit untuk membersihkan kukunya. Sambil saya bantu untuk itu tadi menghilangkan kukunya dengan aseton, sambil saya kasih bimbingan. Nah, jangan terlalu sering menggunakan kutek. Kenapa? Karena kalau sedikit banyak kamu untuk menghapusnya dengan aseton, nanti kukumu mengkerut seperti itu. Itu dampak buruknya ketika anak tersebut menggunakan kutek. Ya, itu tadi seputar penerapan segitiga restitusi yang sudah saya jalankan ke murid saya yang telah melakukan melanggar keyakinan kelas yang dibuat oleh saya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang 5 posisi kontrol ataupun segitiga restitusi, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi pemaparannya sangat luar biasa dan sangat menarik sekali. Misalkan yang berkaitan dengan segitiga restitusi, misalkan itu bisa diterapkan, itu pasti sangat positif sekali ya Bu ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan gini, misalkan berkaitan dengan segitiga restitusi, misalkan kan ada tahapan-tahapannya. Terus kemudian misalkan tahapan itu kita sebagai guru kadang-kadang kan mungkin terlewati atau kemudian ada yang terbolak-balik, itu bagaimana Bu ya? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi Bapak Ibu lihat di slide bahwa langkah pertama ketika segitiga restitusi itu adalah satu, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang ketiga itu adalah keyakinan. Nah, apakah boleh ketika kita menangani suatu kasus pada siswa kita, pertanyaan dari Bu Nur Aini, itu terbolak-balik ketika proses segitiga restitusi? Jawaban saya adalah boleh. Kenapa? Karena ketika kita menangani suatu kasus, pasti kita apa adanya. Pertanyaan kita awalnya sudah kita arahkan, tetapi kan posisinya tergantung jawabannya anaknya. Ketika jawaban anaknya kita posisinya pengennya ke menstabilitas, tapi dia posisinya validasi tindakan dulu, tidak apa-apa. Yang penting nanti ketiganya itu memuat, yang mana nanti pada akhirnya anak tersebut tahu keyakinan kelas yang telah dilanggar apa, cara memperbaikinya bagaimana, seperti itu. Bisa diterima Bu Nur Aini? Alhamdulillah. Barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu guru peserta yang lainnya? Atau ada penanya lagi, satu lagi? Dipersilahkan. Barangkali Bu Rahma ada yang ditanyakan tentang 5 posisi kontrol? Sudah cukup?
Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum saya tutup, ini tadi adalah kegiatan rangkaian kita selama sehari tadi, yaitu tentang standar nasional pendidikan, di mana dalam penerapan program disiplin positif, maka hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amal atau seorang penuntun, atau di sini tadi dari 5 posisi kontrol yang terbaik adalah manajer yang menuntut murid-murid atau insan yang mandiri menjadi merdeka dan bertanggung jawab. Next, Pak. Nah, semoga sesi hari kita pada hari ini memberikan manfaat sehingga kita bisa mencetak generasi bangsa dan merubah pola pikir kita dalam mengajar anak didik kita agar menjadi siswa atau murid yang mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga ilmu yang hari ini kita saling sharing bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru yang berbahagia, usai sudah sesi berbagi pada siang hari ini, mulai pemaparan materi tentang disiplin positif sampai ke materi segitiga restitusi. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menghadiri diseminasi disiplin positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa menerapkan budaya positif di kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekolah kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Didi Triswamlan Tantri dari SMA Negeri 1 Suko Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena saya masih diberi kesempatan untuk memberikan atau mengikuti diseminasi dari modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini banyak saya yang saya pelajari, terutama yang menjadi kesadaran pribadi saya adalah bahwasanya kita sebagai guru harus bisa mengedepankan pendekatan persuasif yang bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Bahwasanya kita sebagai guru kalau bisa dihindari proses menghukum. Bahwasanya kita sebagai guru bisa melakukan beberapa posisi kontrol, dan dari 5 posisi kontrol yang sudah saya terima dari materi yang disampaikan oleh teman-teman CGP Angkatan 7, yang paling tepat itu adalah pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dari sekian banyak yang saya terima pada kesempatan kali ini, sedikit banyak memberikan perubahan pola pikir saya dan pola penanganan saya terhadap anak-anak. Selain itu ada perasaan bersalah karena dari sekian tahun saya menjadi guru banyak sekali kesalahan yang telah saya lakukan. Semoga kedepannya saya yang menjadi penerima materi pada pagi hari ini bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa menjadi guru yang berhamba pada murid. Selamat untuk CGP Angkatan 7, sukses untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini. Saya guru mata pelajaran sejarah dari SMA Negeri 1 Suko. Kali ini saya akan memberikan testimoni saya berkaitan tentang diseminasi dan pemaparan materi oleh teman-teman calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Suko. Tadi teman-teman sudah memaparkan tentang budaya positif,
posisi kontrol, tentang hukuman, tentang penghargaan, dan juga berkaitan tentang segitiga restitusi. Dari pemaparan teman-teman tadi, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, banyak masukan-masukan yang begitu menginspirasi bagaimana kita sebagai guru untuk bisa mendorong anak-anak dan lingkungan sekolah kita untuk menciptakan budaya positif. Dan yang lebih menarik lagi, saya tadi mendapatkan satu bentuk pengetahuan baru bahwasanya berkaitan tentang hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu menurut yang dipaparkan teman-teman tadi bahwasanya itu memiliki nilai yang hampir sama. Itu adalah pengetahuan baru buat saya, karena dulu saya beranggapan bahwasanya hukuman dan penghargaan itu adalah sesuatu yang baik untuk membuat anak-anak menjadi disiplin. Tapi ternyata tidak. Ternyata yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa memunculkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Dan kemudian berkaitan tentang segitiga restitusi, ini juga sangat menginspirasi bagi saya bagaimana kita sebagai seorang guru untuk bisa menjadi teman penuntun bagi anak-anak untuk bisa menemukan solusi, menemukan jalan keluar penyelesaian masalah yang bisa dilakukan oleh anak itu sendiri melalui bimbingan dari guru, dan kemudian sehingga anak-anak yang sudah membuat kesalahan itu mereka tidak menjadi down dan mereka bisa kembali kepada komunitas, kepada kelompok mereka dengan sesuatu yang menjadi lebih baik. Jadi saya sangat bersyukur sekali tadi ketika mengikuti acara diseminasi yang telah dilakukan oleh teman-teman CGP Angkatan 7 ini memberikan kepada saya banyak manfaat. Terima kasih teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.